Shalom kids, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak hebat hari ini? Miss Lia percaya semuanya masih dalam kondisi yang sehat dan semangat. Nah, hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran kita di hari yang baru. Sebelum itu, kita akan berdoa dulu. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang baru. Tuhan Yesus boleh menyertai sepanjang malam kami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Tuhan tolong supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan kami boleh mengerti setiap apa yang akan disampaikan oleh Miss Lia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai pembelajaran kami. Haleluya. Amin, amin. Oke, anak-anak hebat, hari ini kita akan masuk ke dalam subtema 3 ya. Jadi seperti misalnya info, untuk UH kita akan UH di tanggal 9, yaitu di hari Senin yang akan datang di 9 Mei. Ya, jadi hari ini kita masih masuk ke dalam buku tematik 1G. Semuanya boleh dibuka bukunya halaman 85. Halaman 85. Oke. Tematik 1G halaman 85 subtema 3 membahas tentang apa? Tanaman di sekitarku. Kalau di subtema 2 kita belajar tentang hewan di sekitarku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanaman di sekitarku, tanaman. Jadi kita akan bicara tentang segala jenis tanaman, tempat dia hidup ya, lalu berbagai jenis tanaman itu akan kita bahas. Oke. Sekarang boleh diperhatikan di halaman 85. Ya, di halaman 85 di situ sudah ada 2 buah gambar ya. Ada gambar manusia dan ada gambar hewan. Nah, manusia dan hewan itu sama-sama makhluk hidup. Tapi apa yang akan dibahas? Mari kita baca. Semuanya disimak, Miss Lia akan bacakan ya. Manusia makan nasi. Nasi berasal dari tanaman padi. Lebah menghisap sari bunga. Sari bunga berasal dari tanaman. Makhluk hidup membutuhkan tanaman. Tanpa tanaman, makhluk hidup akan mati. Tanaman merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup. Nah, selain hewan, tanaman itu termasuk kebutuhan pokoknya manusia, ya. Termasuk makhluk hidup, manusia, hewan, ya. Itu membutuhkan tanaman. Jika tidak ada tanaman, manusia akan mati karena tanaman dan hewan itu termasuk hal yang penting untuk manusia khususnya ya. Nah, kita itu makan nasi. Nasi itu berasal dari tanaman padi ya. Nah, kalau lebah itu menghisap sari bunga yang diambil dari tanaman juga. Jadi tanaman itu sangat berarti dan penting bagi kehidupan manusia dan hewan ya. Sekarang perhatikan bagian bawahnya. Kita akan menarik garis, ada kuda, ada kupu-kupu, ada kelelawar dan ada manusia. Kita akan menarik garis untuk mencocokkan hewan makhluk hidup ini dengan jenis makanannya ya. Yang pertama ada kuda. Kuda itu makannya apa? Di situ ada buah mangga, nasi, rumput dan sari bunga. Ya, rumput. Silahkan ditarik garisnya dari gambar kuda ke tulisan rumput. Berikutnya yang kedua, ada kupu-kupu. Kupu-kupu tadi makannya apa ya? Iya, sari bunga. Iya, dia sama seperti lebah ya, mirip seperti lebah. Mereka makannya sari bunga. Oke, berikutnya di situ ada kelelawar. Nah, kelelawar itu makannya apa? Nah, oke, ditarik buah mangga. Berikutnya ada manusia. Manusia makannya apa? Nasi, betul. Oke, jadi setiap makhluk hidup itu makanannya berbeda-beda ya, tidak sama, khususnya hewan dengan manusia sangat berbeda jauh ya. Oke, sekarang boleh dibuka halaman berikutnya yuk. Nah, di situ sudah ada sebuah cerita tentang menanam jagung. Misalnya akan bacakan, anak-anak boleh perhatikan. Pak Darno menanam jagung. Jagung ditanam dari biji. Pak Darno menggemburkan tanah. Tanah gembur baik untuk tanaman. Kemudian tanah dilubangi. Pak Darno lalu tanam biji jagung. Setelah 5 hari tanaman mulai tumbuh. Pak Darno selalu siram tanamannya. Usia 3 bulan jagung siap dipanen.
istri dan anak Pak Darno memetik jagung mereka. Nah, coba perhatikan, jagung juga merupakan tanaman. Dia tidak tumbuh begitu saja, tapi ada prosesnya. Apa prosesnya? Seperti yang dilakukan oleh Pak Darno. Dia tanam biji jagung di tanah yang sudah dilubangi, ya. Jadi tanahnya dibentuk seperti lingkaran lubang, dimasukkan biji jagung, lalu mulai dirawat, ya, disiram setiap hari, ya, dibuang jika ada rumput-rumput liar, ya. Lalu setelah 5 hari tanamannya mulai tumbuh kecil-kecil, ya. Akhirnya jagungnya bisa dipanen setelah 3 bulan dirawat. Nah, jagungnya bisa dinikmati oleh istri dan anaknya Pak Darno. Nah, sama seperti itu, nasi, ya, itu juga tidak tumbuh begitu saja, tapi kita harus menghargai jerih lelah para petani. Mereka menanam padi setiap hari, mereka tunggu sampai padinya panen menjadi beras, dan itulah yang dijual ke pasar-pasar hingga kita bisa membeli beras dengan mudah tanpa harus menanam sendiri, ya. Jadi Pak petani yang ada di desa-desa itu adalah orang-orang yang hebat, yang bekerja untuk kita yang ada di kota, membantu kita, mempermudah kita untuk menikmati jagung, menikmati nasi, ya, beras, menikmati apa lagi, bawang, segala jenis buah, itu semua ditanam oleh petani, ya. Jadi bersyukur kita yang bisa menikmatinya tanpa harus menanam. Jadi kita harus menghargai setiap apa yang kita makan, ya. Oke, sekarang boleh perhatikan halaman sebelahnya. Di halaman sebelahnya untuk bagian yang paling atas, ini Miss Lia skip, ya, Nak. Ini hanya menuliskan kembali aturan menanam jagung seperti cerita tadi. Nah, kita langsung ke halaman bawahnya, yaitu memberi tanda centang pada kalimat yang menjelaskan bahwa tanaman adalah makhluk hidup. Ya, nomor 1. Tanaman perlu tanah yang subur. Apakah benar? Iya, checklist, ya. Yang kedua, tanaman akan mati jika disiram air. Apakah benar? Tidak, ya, justru tanaman akan hidup jika disiram air. Oke, berarti untuk nomor 2 dibiarkan saja. Nomor 3, tanaman yang sudah tumbuh perlu ditebang. Wah, kalau udah tumbuh masa ditebang, ya, tapi dipanen. Kalau dipanen itu bukan berarti ditebang secara sengaja untuk membuat dia mati, enggak, ya. Dipanen karena memang sudah waktunya panen. Jadi tanaman yang sudah tumbuh perlu ditebang? Tidak, ya, itu salah. Oke, berikutnya, tanaman perlu disiram setiap hari. Apakah benar? Ya, checklist. Terakhir, tanaman perlu diberi pupuk agar tumbuh subur. Apakah benar? Iya, checklist. Oke, berarti yang di checklist ada 3, ya, yang menunjukkan bahwa tanaman itu adalah makhluk hidup. Sekarang boleh buka halaman berikutnya. Nah, kita langsung ke halaman 89, ya. Di halaman 89 di bagian bawah, yang bagian atasnya tidak usah kita buat karena ini membuat kalimat pujian udah sering kita lakukan. Jadi anak-anak boleh latihan di rumah, ya, membuat kalimat pujian. Sekarang kita ke halaman 89 bagian bawah. Di situ ada berbagai jenis tanaman, ya. Sebelum itu kita akan baca dulu bagian paling atas, kalian simak dengan baik. Ada berbagai jenis tanaman. Ada tanaman liar, ada tanaman perkebunan, dan ada tanaman kesukaan. Tanaman liar hidup di alam bebas. Tanaman kesukaan ditanam di rumah. Tanaman perkebunan ditanam di perkebunan. Coba kamu perhatikan bagian bawahnya ada 3 jenis tanaman. Yang pertama ada yang di dalam pot, yaitu bunga anggrek. Nah, bunga anggrek itu termasuk contoh tanaman kesukaan. Nah, berarti dia ditanamnya di rumah, ya. Apalagi selain bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, ya, itu termasuk contoh tanaman kesukaan yang ditanam di rumah. Berikutnya yaitu adalah semak belukar, adalah contoh tanaman liar, ya. Jadi semak belukar itu hidupnya di alam bebas, tidak hidup di sekitar rumah kita, tapi hidupnya di alam bebas. Nah, itu contohnya semak belukar. Atau kalau biasanya di dekat-dekat rumah Miss Lia ini ada namanya ilalang. Ilalang itu sama seperti rumput liar yang tumbuh di alam bebas, ya. Nah, yang berikutnya adalah pohon kelapa. Pohon kelapa ini adalah contoh tanaman perkebunan, ya. Pohon kelapa, pohon pisang, pohon mangga. Nah, kebanyakan sih pohon-pohon buah itu termasuk
contoh tanaman perkebunan ya. Jadi tanaman itu sama seperti hewan, nak, jenisnya banyak. Kalau hewan ada hewan liar, hewan buas. Kalau tanaman ada tanaman perkebunan, tanaman liar, tanaman kesukaan ya, berbeda-beda jenisnya. Oke, sekarang coba buka halaman berikutnya ya. Nah, di halaman berikutnya kita akan isi nomor 1 sampai 5, yaitu melengkapi kalimat dengan pilihan kata yang tepat yang sudah tersedia di bagian atasnya ya. Nomor 1. Pencipta tanaman adalah titik-titik. Iya, betul. Tuhan ya, pencipta tanaman adalah Tuhan. Silakan ditulis. Kalau nama Tuhan, T-nya harus huruf besar walaupun dia melanjutkan kalimat ya. Oke, nomor 2. Semak belukar banyak tumbuh di mana tadi? Di hutan, betul ya, di hutan itu atau alam bebas ya, di hutan. Oke. Number 3, jangan lupa tanda titiknya. Semak belukar adalah contoh tanaman liar, betul. Semak belukar itu merupakan contoh tanaman liar ya, yang hidupnya di alam bebas atau di hutan. Berikutnya nomor 4. Bunga melati adalah contoh tanaman kesukaan. That's good. Boleh kasih titik. Kalau terlalu cepat boleh di pause atau dimundurkan ya. The last one. Contoh tanaman perkebunan adalah tanaman teh, betul ya. Tanaman teh itu biasanya banyak di kalau kalian pergi ke puncak ya, itu perkebunan teh itu wow luas sekali. Nah, itu termasuk contoh tanaman perkebunan ya. Oke, kalau sudah anak-anak hebat, kita langsung saja ke halaman 92 ya. Nah, di halaman 92 di situ ada teks mengenai tanaman memiliki beberapa bagian tubuh ya. Miss Lia bacakan. Tuhan menciptakan tanaman. Tanaman adalah makhluk hidup. Tanaman hidup di sekitar kita. Umumnya tanaman terdiri dari beberapa bagian, ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji ya. Nah, anak-anak yang hebat sebenarnya ini urutannya sama seperti yang Miss Lia kasih, cuma mereka hanya kasih garis besarnya saja. Nah, untuk bagian bawahnya di situ kan ada gambar tanaman tomat ya, Nak. Tapi kita itu disuruh memberikan nomor di setiap anak panah yang sudah ditulis di buku. Tapi ini anak panahnya kurang tepat ya. Jadi seperti contohnya kamu lihat di buku itu kan sudah ada angka nomor 6 ya, Nak. Nah, kalau di sini ketentuannya nomor 6 itu adalah biji. Tapi dia anak panahnya ada di daun. Ya, jadi untuk yang bagian ini kita skip aja karena ini memang rancu atau membingungkan ya. Jadi harusnya nomor 6 itu biji, yaitu ada di bagian paling dasar, paling bawah. Tapi dia tulis dia anak panahnya ada di gambar daun ya, itu kan kurang tepat. Jadi Miss Lia hanya mengingatkan lagi untuk urutan pertumbuhan atau bagian-bagian pada tumbuhan ya. Yang pertama yaitu dari biji yang ditanam di dasar sekali, di dasar tanah seperti Pak Darno tadi, dia melubangi tanah lalu menanam biji. Setelah itu timbul akar yaitu kecambah namanya ya. Biji kecambah lalu akar. Dari akar timbul batang. Setelah batang baru daun, bunga, dan buah. Jadi urutannya ada 7. Ingat lagi, kamu hafalkan untuk karena akan keluar di UH ya. Biji, kecambah, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Prosesnya ada 7 urutan pertumbuhan pada tanaman ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke halaman 93. Di situ sudah ada teks percakapan antara Badi, Bella, dan Muti dan ibu guru ya. Di situ Bella berdiri di depan kelas untuk menjelaskan bagian-bagian tanaman yang benar. Miss Lia akan bacakan, kalian simak. Bella dapat menyebutkan bagian-bagian tanaman dengan benar. Teman-teman pun memuji Bella. Kata Badi, "Kamu hebat Bella, sudah mengenal bagian-bagian tanaman." Lalu kata Bella, "Terima kasih Badi." Lalu kata Muti, "Bella memang pandai." Lalu kata Bella, "Terima kasih Muti, aku bisa karena aku belajar." Lalu kata ibu guru, "Ibu bangga kepada kalian, murid-murid ibu yang pintar." Wah, kata murid-murid, "Terima kasih Bu Guru." Nah, ada beberapa kata pujian, yaitu kata hebat, kata pandai, dan kata pintar ya. Dan kata bangga itu termasuk kalimat
pujian ya. Jadi anak-anak yang hebat seperti Bella, kalau kalian mau pintar, mau bisa, mau good, kalian harus rajin belajar ya, karena orang pintar itu nggak bisa pintar secara instan atau tiba-tiba dia pintar, no ya. Kita harus banyak belajar. Bahkan orang yang sudah profesor, sudah S3, sudah menjadi orang yang paling luar biasa di Indonesia aja masih butuh belajar ya. Jadi anak-anak juga harus rajin belajar. Oke, sekarang bagian bawahnya kita skip aja ya sayang. Itu menjawab pertanyaan mengenai percakapan tadi. Nanti anak-anak boleh latihan mengisinya di rumah ya. Sekarang kita langsung ke halaman 94. Coba anak-anak perhatikan. Nah, ini dia ya. Jadi kita akan praktek yaitu menanam kacang hijau untuk melihat proses pertumbuhannya selama 6 hari ke depan. Nah, ini ya. Ini awalnya biji ya, Nak. Ya, biji ya kan. Lalu dia mulai tumbuh dari kecambah lalu akar. Nah, dari akar lalu mulai kulit dari biji kacang hijaunya tumbuh ya, terkelupas. Akhirnya ada batang dan ada daunnya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Sekarang lihat di halaman 95. Miss Lia mau kalian praktek ya, praktek yaitu menanam biji kacang hijau. Nah, di halaman 95 coba perhatikan ya, jangan sampai salah. Di halaman 95 di sini sudah ada bahan, alat dan bahan dan cara kerjanya. Ya, jadi yang kalian butuhkan itu adalah 8 biji kacang hijau. Miss, kalau aku mau boleh lebih dari 8 boleh ya, tapi jangan terlalu banyak. Nah, caranya begini nak. Kalau kamu punya gelas aqua plastik ya, pakai gelas aqua aja, aqua gelas plastik tuh. Nah, kamu kasih kapas, kapasnya sudah dibasahin tapi jangan terlalu becek ya, jangan terlalu basah. Jadi gelas plastik, lalu di dalamnya kamu taruh kapas yang sudah kamu basahi, kamu taruh biji kacang hijaunya yang 8 itu, lalu kamu taruh di tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya. Karena ingat, tanaman harus kena matahari tapi tidak boleh terlalu banyak ya. Nah, nanti selama 6 hari, ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, kamu gambar prosesnya ya. Jadi misalnya hari pertama nih prosesnya kayak gini digambar. Misalnya pertama hanya biji doang, lalu hari kedua dia mulai timbul kecambah dan sebagainya. Kamu gambar prosesnya selama 6 hari ke depan. Sudah digambar, coba dibuka halaman berikutnya. Kalau sudah digambar, lalu kamu catat nih ya, catat proses pertumbuhannya di tabel yang sudah disediakan selama 6 hari juga. Ya, perhatikan jangan sampai salah tugasnya. Jadi Miss Lia mau selama 6 hari ke depan kamu praktek membuat menanam biji kacang hijau di wadah gelas plastik yang diisi oleh kapas yang sudah dibasahi. Lalu kamu letakkan biji-biji kacang hijau itu di atasnya, lalu kamu lihat prosesnya selama 6 hari ke depan ya. Perhatikan, kamu di halaman itu kamu gambar prosesnya, digambar ya. Baru di halaman 90 berapa itu, 96 nih, di halaman 96 kamu catat proses perkembangannya. Jadi kalau di halaman 95 tadi kamu gambar, di halaman 96 kamu catat. Jadi kalau 1 hari kamu gambar, berarti 1 hari kamu tuh catat. Hari kedua kamu gambar, hari kedua kamu catat. Hari ketiga kamu gambar, hari ketiga kamu catat. Dan seterusnya ya. Jadi selama 6 hari ke depan, Miss Lia mau kamu catat prosesnya ya. Nanti setelah 6 hari sudah selesai, baru kamu kumpul ke Miss Lia ya. Kamu kumpul halaman ini, halaman 95 dan 96 kamu foto jadi satu, kirim ke Miss Lia ya. Miss Lia akan attach tugasnya di GCR selama 6 hari ke depan ya. Berarti selama kamu libur lebaran nanti tetap kamu perhatikan, oke nak? Jadi kan kita mulai tanggal 25 ya. Ini 25 Miss Lia kasih tugas hari ini. Berarti tanggal 26 kamu sudah mulai mengerjakan ya. 26 kamu sudah mulai mengerjakan. Kamu mulai mencatat proses perkembangannya itu di tanggal 27 ya.
di tanggal 27 ketika kamu pulang dari student grow up. Jadi 20 ini hari ini Miss Lia kasih tugas, besok kamu lakukan, kamu udah mulai siapkan wadahnya dan sebagainya, kamu udah taruh. Hari Rabu ya, Rabunya tanggal 27 yaitu setelah pulang dari student grow up, kamu sudah mulai mengamati. Jangan langsung dikirim. Dikirimnya itu setelah prosesnya selesai. Berarti 27, 28, 29, 30, tanggal 1 dan tanggal 2. Ya, jadi di tanggal 2 adalah pengiriman terakhir halaman 95 dan 96. Paham ya? Hari ini Miss Lia kasih, besok kamu praktek, tanggal 27 selesai pulang dari student grow up, kamu mulai mengamati. 27, 28, 29, 30, tanggal 1 dan tanggal 2. Berarti tanggal 2 Mei itu terakhir pengumpulan proses perkembangan kacang hijau. Oke, ya. Kamu foto halaman 95, 96 beserta dengan tanaman kamu yang sudah tumbuh. Ya, jadi difoto, dijadikan satu halaman 95, 96, lalu difoto lagi foto perkembangan tanamannya. Jadi yang difoto tanaman hasil jadinya ya nak. Jangan kamu kirim foto dari proses kamu nanam sampai selesai, itu terlalu banyak. Jadi yang kamu foto halaman 95 dan 96 jadi satu, lalu kirim lagi foto satu yaitu tanaman yang sudah tumbuh. Oke, Miss Lia tunggu sampai tanggal 2 Mei. Oke ya. Oke, itu saja. Hari ini tidak ada yang dikirim ke GCR. Jadi anak-anak hanya mengerjakan yang tadi Miss Lia minta, ya, itu halaman 95 dan 96. Jadi hari ini tidak ada yang dikirim ke GCR. Oke. Terima kasih anak-anak hebat buat hari ini, tetap semangat, jaga kesehatannya, sering cuci tangan ya, dan pastikan kalian tetap semangat walau belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye bye.